Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Rizka Amalia dengan nomor induk 0603520021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler. Siapa sih beliau? Simak video ini sampai habis ya. Wolfgang Kohler lahir pada tanggal 21 Januari 1887 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1967. Ia adalah seorang psikolog dan fenomenolog Jerman yang berkontribusi pada penciptaan psikologi Gestalt. Selama rezim Nazi di Jerman, dia memprotes pemecatan profesor Yahudi dari universitas, serta persyaratan bahwa profesor memberi hormat ala Nazi di awal kelas. Pada tahun 1935, ia meninggalkan negara itu menuju Amerika Serikat, di mana Swarthmore College di Pennsylvania menawarinya jabatan sebagai guru besar. Dia mengajar dengan fakultasnya selama 20 tahun dan melakukan penelitian berkelanjutan. Sebuah survei Review of General Psychology diterbitkan pada tahun 2002, menempatkan Kohler sebagai psikologi ke-50 yang paling banyak dikutip pada abad ke-20. Ia mencapai gelar PhD di Universitas Berlin pada tahun 1909, dan selanjutnya bersama Kafka bekerja dengan Wertheimer di Frankfurt Academy sebagai asisten. Sejak tahun 1913 sampai dengan tahun 1920, dia menjadi direktur di Anthropology Station di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Canary. Selama Perang Dunia Pertama, ia menghabiskan selama 4 tahun di pulau tersebut. Di pulau inilah ia mempelajari perilaku kera dan ayam. Hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah bukunya yang penting, The Mentality of Apes, pada tahun 1924, yang memuat tentang eksperimentasinya mengenai kera dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan relajar. Kohler menggunakan sejumlah rangkaian eksperimennya, yaitu yang pertama ada the third problem. Dalam the third problem, binatang dapat dengan melihat makanan sebagai tujuannya, tetapi tidak dapat melihat secara langsung. Ia harus putar jalan melalui jalan samping yang lebih jauh, tidak langsung untuk mencapai pemecahan. Sedangkan simpanse relatif lebih mudah. Binatang yang lebih tinggi tingkatannya akan lebih cepat dalam memecahkan problem. Proses menguasai medan dan mengetahui hubungan lebih cepat. Yang kedua, percobaan dengan simpanse. Dalam eksperimentasinya, ia menyimpulkan bahwa ada kera yang cerdas dan ada pula kera yang bodoh. Kera yang bodoh nampaknya hanya belajar dengan asosiasi dan pengulangan, sambil melakukan perilaku berulang-ulang. Sebaliknya, dengan kera yang cerdas, menurut Kohler, bisa belajar sangat banyak seperti apa yang dilakukan oleh manusia, bisa mempertunjukkan sesuatu dan kadang-kala memperlihatkan kemampuan proses mental yang lebih tinggi. Kohler menggunakan dua jenis studi ini untuk mempelajari perilaku problem solving, karena di dalam kandang terhadap dua jenis studinya, yang pertama, ada seekor kera yang harus menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di sisi luar kandang. Dalam studinya, ada problem tongkat, dan seekor kera harus menggunakan tongkat panjang untuk mencapai seiris pisang. Dalam banyak kasus, hal itu perlu untuk menggabungkan beberapa tongkat secara bersama-sama sehingga bisa mencapai pisang. Yang kedua, ada problem kotak. Dalam hal ini, kera harus memindahkan kotak itu di bawah pisang atau menumpuk satu kotak di atas yang lain untuk mencapai si pisang. Dari eksperimen inilah Kohler menemukan catatan penting bahwa integritasinya, kera bukan belajar dengan trial dan error. Menurut Kohler, simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasinya. Pemahaman ini yang diperlihatkan oleh simpanse barulah muncul setelah beberapa saat mencoba memahami masalahnya. Dan pada saat itu pula muncul dengan tiba-tiba kejelasan, melihat hubungan-hubungannya antar unsur yang satu dengan yang lain. Dan pemahaman yang serupa itu, yang datang dengan tiba-tiba oleh Kohler, disebut dengan aha Erlebnis. Pada tahun 1910 sampai dengan 1913, ia menjadi asisten di Institut Psikologi di Frankfurt, di mana ia bekerja sama dengan psikolog Max Wertheimer dan Kurt Kafka. Dia dan Kafka sebagai subjek untuk studi Wertheimer yang sekarang terkenal dengan gerakan nyatanya, yang pada gilirannya membawa mereka pada kesimpulan tentang sifat bawaan dari penglihatan. Mereka berkolaborasi dalam pendirian sifat dan sikap holistik baru terhadap psikologi yang disebut dengan teori Gestalt.
Dalam pengantar bukunya, The Text of Gestalt Psychology, Karl Barth menekankan kejengkelannya terhadap Kohler. Pada salah satu tafsir kutipan terkenalnya yaitu, keseluruhan berbeda dengan jumlah baginya, meskipun mungkin kesalahan sederhana yang dibuat dalam terjemahan banyak buku kuliah. Teks psikologi modern mengacu pada teori Gestalt dengan mengatakan keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ketika kata berbeda digunakan sebagai yang semula, dinyatakan Kohler, ini menyiratkan bahwa keseluruhan tidak memiliki kemiripan dengan bagian-bagian yang membuatnya. Namun sebagian besar psikolog memahami lebih besar yang berarti bahwa hubungan antara bagian-bagian itu sendiri merupakan bagian penting dari keseluruhan. Sesuatu yang tidak ada bagian lain jika diringkas begitu saja. Contohnya, jika semua mobil diletakkan di atas lantai garasi, itu bukan bagian dari mobil. Hanya jika faktor perkaitan ditambahkan ke bagian-bagiannya, barulah mereka menjadi mobil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bila ada salah-salah kata atau kurangnya informasi, tolong dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.